Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Fitri Rahayu. Saya mahasiswa dari Pokjar Batu. Tutor dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati, saat ini kasus pandemi COVID-19 telah menjadi PR bagi warga dunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan gagasan saya terkait apa itu COVID-19, sejarahnya, penyebabnya, gejalanya, dan pencegahannya. Pengertian COVID-19. Infeksi COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernafasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, Cina. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat COVID-19 juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain Cina, COVID-19 juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, seperti Jepang, Thailand, Korea Selatan, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Menurut Dr. Selviana Indah Jaya, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan. Virus ini adalah virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadinya wabah di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Sejarah penemuan COVID-19. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO mendapat informasi mengenai kasus pneumonia yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Tanggal 7 Januari 2020, otoritas Cina mengkonfirmasi telah mengidentifikasi virus baru, yaitu virus corona yang merupakan famili virus flu seperti virus SARS dan MERS, yang mana dilaporkan telah lebih dari 2.000 kasus infeksi virus tersebut terjadi di Cina termasuk di luar Provinsi Hubei. Virus corona merupakan famili virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih berat seperti SARS dan MERS. Pada tanggal 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama virus corona jenis baru tersebut adalah Coronavirus Disease 2019, disingkat menjadi COVID-19. Penyebab coronavirus merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota Crohn atau corona. Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus yang menyebabkan MERS dan SARS beberapa tahun silam. Namun, virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang beresiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh yang lemah mengalami infeksi ini serta komplikasinya jauh lebih rentan. Masa inkubasi dapat bervariasi antar pasien, yaitu 2-14 hari setelah terpapar virus berdasarkan periode inkubasi yang ditunjukkan sebelumnya pada virus MERS. Masa inkubasi 24 hari telah diamati dalam penelitian terbaru. WHO mengatakan, periode inkubasi yang panjang dapat mencerminkan paparan ganda coronavirus.
Menurut laporan tersebut, ada kemungkinan orang yang terinfeksi COVID-19 dapat menular sebelum menunjukkan gejala yang signifikan. Penularan dari orang ke orang diperkirakan terjadi melalui droplet ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Mirip dengan bagaimana influenza dan patogen pernafasan lainnya yang dapat terhirup ke dalam paru-paru. Penularan COVID-19 dapat juga terjadi dengan menyentuh permukaan atau objek yang memiliki virus di atasnya, dan kemudian orang tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mungkin mata mereka sendiri. Gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus antara lain demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Gejala virus corona tersebut dapat Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, gejala infeksi virus 2019 nCoV dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Infeksi coronavirus umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pembekuan darah, fungsi ginjal dan hati, serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan faring atau tenggorokan pasien pun akan diambil dengan teknik swab. Demikian pula sediaan dahak dan bila diperlukan cairan bronkus. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan oleh virus atau sebab yang lain. Sementara itu, plasma darah pasien akan diperiksa untuk menemukan RNA virus corona. Untuk pemeriksaan radiologi, dapat dilakukan pemeriksaan rongsen dada dan CT scan dada. Sebagian besar pasien akan menunjukkan gambaran kekeruhan di kedua paru. Komplikasi COVID-19. Pasien yang terinfeksi COVID-19 dapat mengalami gejala gangguan pernapasan seperti pneumonia berat, demam tinggi, dan sesak nafas. Komplikasi seperti gagal nafas, gagal jantung akut, dan infeksi sekunder akibat kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila penyakit mengalami perburukan dengan sangat cepat. Pengobatan COVID-19. Hingga saat ini, belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi COVID-19 ini. Beberapa antivirus yang telah berhasil menangani infeksi MERS dan SARS sebelumnya belum menunjukkan hasil memuaskan untuk mengatasi infeksi coronavirus yang baru ini. Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala. Misalnya, antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak nafas. Pada kondisi yang berat, bantuan napas melalui mesin ventilator dapat diberikan pada pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya. Adakah antibiotik untuk mencegah dan mengobati COVID-19? Antibiotik tidak bekerja melawan virus. Antibiotik digunakan hanya untuk melawan bakteri. Antibiotik tidak boleh digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan infeksi virus. Namun, antibiotik akan diberikan karena infeksi sekunder bakteri mungkin terjadi saat pasien tersebut dirawat di rumah sakit. Pencegahan COVID-19. Meski gejala penyakit coronavirus menyerupai penyakit pernafasan lain seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan penyakit coronavirus. Pemberian vaksin pneumonia maupun vaksin influenza tidak dapat memberikan proteksi terhadap penyebaran infeksi virus corona. Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif.
CDC menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setidaknya selama 20 detik. Apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Hindari menyentuh hidung, mulut, atau mata bila tangan masih kotor. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Tetaplah di rumah bila sedang sakit. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat kita batuk atau bersin. Hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Hindari berpergian, terutama ke daerah dengan kasus infeksi COVID-19 tinggi. Hindari mengkonsumsi daging yang belum matang sempurna. Gunakan masker atau face shield saat keluar rumah. Membersihkan dan mendisinfeksi secara berkala barang-barang yang sering kita sentuh. Menjaga nutrisi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih dalam jumlah yang cukup, dan istirahat cukup. Juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi COVID-19. Setiap orang yang mengalami gejala menyerupai infeksi corona, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan penyebabnya. Sekian uraian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pemaparan saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.